Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tohirun mutohirun ghairu makruhin, yaitu air suci yang bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan. Contohnya yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu air yang tidak punya embel-embel di belakangnya. Atau mungkin punya embel-embel yang embelnya sifatnya ini tidak melekat. Contoh air ketika ditaruh di gelas, kan namanya air gelas. Tapi ketika air dipindah ke kamar mandi, namanya berubah jadi air kamar mandi. Ketika ditaruh di ember, jadi air ember loh. Embel-embel di belakangnya itu ember, air gelas itu bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Itu namanya air mutlak. Ini bisa digunakan untuk suci, ya. Airnya ini suci, juga bisa digunakan untuk bersuci, buat wudhu atau buat, nah, yaitu seperti air-air yang disebutkan di depan, yaitu yang 7 air itu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air salju, dan juga air embun itu yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu air tohirun mutohirun makruhun, yaitu air suci yang bisa mensucikan tapi dia makruh digunakan. Contohnya seperti air yang dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari atau al-ma'ul musammas kalau bahasa Arabnya. Air yang dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari, yaitu air ini pun masih dibatasi jika air ini dipanasnya ditaruh di tempat wadah yang bisa berkarat. Jadi wadah selain emas dan perak yang bisa berkarat. Karena apa? Ketika air ditaruh tempat yang berkarat, ketika tersinar sinar matahari, terus karatnya ini akan lepas, akan mencampur air. Kemudian jika air yang panas ini yang terkena dengan karat ini tadi digunakan untuk wudhu, akan menyebabkan kulit belang. Makanya itu makruh digunakan. Ya. Dan juga di daerah yang tropis, yang panas. Beda kalau memang daerah yang tidak begitu panas, panasan juga tidak terlalu. Atau wadahnya ini wadah yang emas atau perak, karena emas dan perak, wadah emas perak ini tidak bisa berkarat, maka boleh digunakan, tidak makruh. Maksudnya itu, ya gunakan juga tidak makruh. Yang ketiga yaitu ma tohirun ghairu mutahhirin, yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, seperti apa? Ya air yang itu, air yang tidak mutlak, seperti air teh, kan dia suci tapi tidak bisa mensucikan karena dia punya embel-embel belakang yang melekat, nempel terus. Ya, air teh itu ditaruh gelas ya tetap air teh, harus di ember ya tetap air teh. Air kopi umpamanya atau air mawar ditaruh di gelas air mawar, di ember tetap air mawar loh. Embel-embel di belakang ini melekat terus. Beda tadi kalau air mutlak, embel-embel di belakangnya tidak melekat. Itu air yang ketiga ya. Yang keempat yaitu ma'un najisun, air najis. Air najis ini adalah air yang kurang dari kolah. Ketika dia kejatuhan najis, ya, maka dia air yang kurang 2 kali ini najis. Baik air yang kurang 2 kali ini berubah atau tidak, ketika kejatuhan najis otomatis dia najis. Atau memang airnya ini 2 kolah, cuma ketika kejatuhan najis dia itu berubah, maka otomatis air 2 kolah ini jadi najis. Berbeda kalau memang airnya ini 2 kolah, kejatuhan najis dia tidak berubah, maka dia tidak jadi air najis. Nah, ini tidak boleh digunakan. Najis. Bahkan bisa menyebabkan batal ibadah kita kalau kita kena air najis ini. Itu pembagian air, ya kan? Air tohirun mutohirin, ya kan? Ghairu makruhin, ya. Tohirun mutohirun makruhun, tohirun ghairu mutohirin,
dan juga ma'un najisun, air suci yang bisa mensucikan dan tidak dimekruh digunakan. Yang kedua, air suci yang mensucikan makruh digunakan. Air suci yang tidak bisa mensucikan. Yang keempat, air najis. Demikian penjelasan dari saya. Kalau memang mungkin ada kesalahan ngomong atau keterangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.